Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Bos JP Official. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan kembali lagi membahas cerita horor. Judulnya Tumbal Pesugihan, teman-teman. Nah, kali ini kita langsung saja membahasnya supaya tidak lama-lama, supaya kalian bisa mendengar ceritanya dengan baik. Nah, ini dia ceritanya, teman-teman. Semua nama orang dan tempat akan disamarkan dalam cerita ini berdasarkan kisah nyata, based on true story. Halo, namaku sebut saja Erika. Saking banyaknya hal-hal horor dalam hidup ini, akhirnya aku memutuskan buat pilih cerita ini untuk aku jadiin thread. Maaf kalau berantakan. First of all, ini tentang warung mie ayam yang jaraknya sekitar 2-3 km dari rumahku. Warung ini tempatnya hampir mirip seperti di gambar. Kayak ada jendela, terus dalamnya meja makan sampai belakang, yaitu rumah si penjual ini. Penjualnya suami istri. Mie ayam ini biasa dikatakan favorit sekotaku karena memang seenak itu. Dan bahkan orang tuaku pun langganan makan di situ, bahkan sampai sekarang. Dimulai dari aku kelas 4 SD. Waktu mamaku selesai menjemput aku sekolah, kita mampir dulu beli mie ayam. Ini warungnya buka dari jam 11 siang sampai jam 11-an itu. Kesan pertama aku waktu makan di situ jelas rasanya enak banget dan nggak ada yang aneh, ya seperti mie ayam pada umumnya. Kedua kali aku makan di situ bareng mama papaku masih nggak ada apa-apa, tapi di situ aku mulai heran kenapa warungnya rame. Rame dalam artian bener-bener rame banget sampai ngabisin banyak tempat. Pikiran anak kelas 4 SD waktu itu ya paling apa sih, mungkin karena saking enaknya kali ya, jadi aku nggak menghiraukan itu semua. Ketiga kali makan dan seterusnya aku bilang sama mamaku, di sini enak banget mah. Dan mamaku pun juga setuju. Satu hal yang aku sadari, ternyata selama aku selalu beli di situ, mbak yang jualan selalu senyum waktu nyiapin mangkok buat mie ayamnya ini. Kupikir dia mungkin ya senyum-senyum aja, jadi aku nggak pernah gubris hal itu. Sampai akhirnya masku ini bilang ke mama kalau mbak yang jual selalu senyum dan seolah-olah dia ini nunggu sesuatu buat dimasukin ke dalam mangkok sebelum minyak dituang. Kayak misal mau nuangin minyak atau kaldu, dan si mbaknya ini kayak nunggu sesuatu dimasukin ke dalam minyak. Lalu sesudah itu baru mbaknya selalu senyum seakan dia bilang, ah akhirnya. Dan singkat cerita, 1 tahun berlalu aku kelas 5 SD, dimana aku sore-sore makan di situ sama temanku. Kita duduk di depan, posisinya ada 1 meja lagi sebelum jendela itu. Dan singkat cerita, tahun pun berlalu. Aku ngerasa mie ini rasanya beda. Nggak tahu apa yang beda, tapi di lidahku ini beda. Rasanya kayak air cucian piring dikasih saus sama kecap. Abel pun begitu, dia muntah. Katanya mie apa ini kok rasanya aneh. Aku kaget, kita masih kecil, di samping itu juga kita pergi berdua. Aku bingung waktu itu dan langsung bayar, kemudian kita pergi. Sebelum itu aku sempat dengar ada suara perempuan ketawa, sayup-sayup suaranya, tapi terdengar lumayan jelas. Kita pulang ke rumah, Abel jalan kaki. Di jalan Abel cerita, mie-nya diludahin setan Ri, dia tadi ketawa gara-gara aku muntah. Aku syok karena suara ketawa tadi ternyata benar adanya. Kupikir cuma pendengaranku yang salah. Sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian aku datang lagi sama mama papaku buat makan di situ. Dan disitulah hari dimana aku memutuskan buat gak makan lagi di tempat itu. Perempuan dengan jubah putih melewati kaki dengan rambut panjang ke bawah duduk di atas gerobak mie ayam tersebut. Mukanya pucat, aku merinding setengah mati. Waktu dia menyadari aku bisa melihatnya. Wajahnya berubah seram, hancur, banyak darah. Terlebih itu ada satu lagi di samping penjual suami istri itu, anak kecil yang meludahi mangkok berisi minyak dan kaldu mie ayam. Sebelum mie ayamnya dituang, sembari anak itu mengelus perut mbaknya yang lagi hamil besar. Waktu mie ayamnya datang, aku gak mau makan karena aku lihat itu sudah diludahi. Aku ingat lagi apa kata temanku beberapa saat lalu yang bilang kalau mie ayamnya diludahi setan. Alhasil mie punyaku dibungkus. Sesampainya di rumah, mama ngebuka bungkusan itu. Dan kecium gimana asemnya dan bau mie ayam itu, kayak udah basi. Padahal kita dari warung langsung pulang ke rumah, gak ada kemana-mana lagi. Aku menceritakan semua ini ke orang tuaku, tapi mereka menolak percaya. Terlebih mamahku ini tipe orang yang gak akan percaya sebelum dia melihatnya sendiri. 2 tahun kemudian,
Waktu aku kelas 1 SMP, aku les. Tempat les itu melewati warung mie ayam itu. Dan setiap lewat pun sama, selalu melihat perempuan dan anak kecil itu lagi. Waktu SMP, aku mengikuti kegiatan pramuka di mana waktu itu lagi istirahat. Dan kami semua memutuskan untuk beli mie ayam. Temanku ngajak beli di warung itu. Aku diam cukup lama dan memilih lapar daripada harus makan mie ayamnya. Satu hal menarik, perut ibu itu sudah datar lagi. Aku mikir, di mana anaknya? Harusnya udah 2 tahun umurnya. Karena waktu lahir, keluarga Pak Deku kebetulan temennya Pak Sutri itu. Dan Pak De datang waktu acara pemberian nama anak cowoknya. Aku masih ingat benar. Oke, mungkin anaknya ada di rumah. Tapi di situ aku melihat anak kecil yang meludahi mie tersebut menggandeng seorang anak laki-laki yang umurnya masih sangat dini. Sekitar 2 atau 3 tahunan. Anak laki-lakinya nangis sambil teriak, "Ibu, ibu, ibu." Aku sontak kaget. Dan mbak penjualnya ini enggan menoleh ke arah kedua anak kecil tersebut. Oh iya, anak kecil yang meludahi itu perempuan, umurnya sekitar 5 sampai 6 tahunan. Malam harinya aku di rumah. Aku ke rumah Pak D karena rumahnya di belakang rumahku. Pas kita masih satu halaman rumah. "Pak D, tahu nggak anaknya orang yang jualan mie ayam di sana itu?" Aku bingung kenapa aku tanya begini, karena nggak penting juga. Kupikir, tapi aku penasaran. Pak Deku jawab, "Loh, itu kan anaknya meninggal pas 40 hari meninggalnya." Aku kaget, bukannya kemarin udah dibikin acara. Itu ya. Terus sebelum kutanya begitu, Pak Deku udah lanjut dibilang, "Itu kan kemarin pemberian nama, tapi bayinya udah meninggal dan kita cuma datang buat berdoa." Aku bingung, emang bisa kayak gitu? Aku lanjut tanya sama Pak Deku dan dia jawab lagi, "Kemarin itu bayinya nggak tidur, ternyata udah meninggal. Pantesan kita semua di sana bingung. Kok bayinya nggak nangis, kok tidurnya lelap banget." Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu dan semakin banyak juga rumor yang beredar soal warung itu. Karena nggak cuma aku yang sadar, ternyata banyak juga orang lihat itu warung emang pakai penglaris. Orang-orang selalu bilang, dan bahkan Pak Deku sama Bu Deku juga bilang hal yang sama, kalau selama 2 tahun ini penjual itu dan istrinya sudah hamil 3 kali, tapi nggak pernah sampai melahirkan. Kelas 9 aku makan di situ sama tanteku yang dari luar kota. Aku nggak makan, aku cuma nemenin dia. Dia kaget dan langsung teriak karena di meja kita ada tuyul lagi jongkok. Aku berusaha tahan-tahan supaya tanteku nggak ngerasa apapun, tapi ternyata tante pun malah ngeliat sendiri. Di situ tanteku teriak ke penjualnya, "Lo kalau mau dagang laris nggak kayak gini caranya?" Sampai tanteku melirik ke seluruh meja makan, dan di situ di setiap meja ditunggui satu anak kecil. Kemudian aku pun diajak pulang oleh tanteku. Tante cerita ke mama, papaku soal ini semua, dan aku juga bilang kalau semua itu benar adanya. Karena kami yang lihat, boleh nggak percaya kalau semisal cuma tante dan aku aja yang sadar soal semua ini. Sampai kemudian terdengar lagi berita kalau ibu itu hamil lagi. Kali ini anaknya lahir, anaknya perempuan, tapi terdapat keanehan di gigi anaknya. Dan sampai sekarang ini pun begitu. Bertahun-tahun kemudian akhirnya warung itu pindah 100 meter lebih jauh dari tempat sebelumnya, lebih luas. Banyak penduduk tempat aku tinggal dan semua orang bilang setiap makan di situ pasti ada suara tangisan anak kecil. Aku dan 3 temanku waktu kesana terakhir kali pun sama. Terakhir kali aku kesana emang beneran makan lagi setelah terakhir kelas 5 SD. Rasanya tetap sama, aku gak peduli lagi. Lah itu mau diludahin atau apapun. Sorry to say, tapi ibu penjualnya bener-bener cantik banget. Sampai auranya kerasa, bahkan teman-temanku 2 lainnya yang gak punya kelebihan buat lihat gituan pun sadar. Kaget sih, cuman biarin lah. Paling juga perawatan, tapi buat sebuah perawatan pasti yang namanya tambah usia pun bakal kelihatan. Tapi ini gak sama sekali. Bener kayak apa yang kulihat di tahun-tahun sebelumnya. Ada orang pintar di desaku. Istrinya teman mamaku, dan kamu tahu kalau ibu-ibu belanja pagi hari pasti ngegosip atau ngegibah. Aku pernah lihat udah 4 kali istrinya ini setiap sudah hamil 6 bulan pasti bayinya dikasih ke setan. Ibu-ibu itu di situ percaya karena ya memang bertahun-tahun gak ada anak lahir kecuali anak perempuan itu selama si penjual ini hamil. Jangan tanya aku tahu dari mana, aku ikut mamaku belanja dan aku pun main HP sambil nguping. Loh iya tah bu, kukira suamiku bohongin aku waktu cerita dulu. Soalnya setiap keguguran itu warungnya makin laris.
makin kaya bu. Aku nggak iri, cuman kok nggak masuk akal aja toh. Padahal mie ayam ini aslinya rasanya biasa aja. Aku sadar emang bener gitu kok ya, kayak rasa mie ayam pada umumnya. Cuma kalau dimakan di tempatnya aja enak. Giliran pas dibawa pulang ya rasanya biasa aja. Atau bahkan pernah dan seringnya nggak enak. Di situ budeku langsung datang, nimbrung bilang, "Orang waktu suamiku ke sana, hawanya rumah ini panas banget bu," katanya. "Pengap tapi dalamnya mewah banget," kata suamiku. Sama temennya juga ada bau dupa. Tapi yang laki-laki ini malah sewot waktu ditanyai rumahnya kok rada aneh, terus malah diusir. Sesudah itu ibu-ibu langsung pada ngumpul bikin kesepakatan buat datang ke rumah si tukang mie ayam itu, buat silaturahmi alasannya. Aku diajak mamaku, ya aku ikut. Benar aja kata Pak D itu, panas pengap rumahnya, kayak nggak cocok aja sama rumah mewahnya. Padahal umumnya di situ ibu-ibu langsung pada julid, rumah gede kok nggak ada kipas atau AC-nya. Aku di situ lihat sendiri karena di ruang tamu ke belakangnya itu ruang TV dan di sela-selanya ada sekat. Terus sampingnya jalan buat ke ruang TV tersebut, lalu sampingnya kamar-kamar. Ngomong-ngomong, aku udah kuliah sekarang dan kejadian main ke rumah itu barusan banget beberapa bulan yang lalu. Dan waktu jalan ke kamar mandi, bau dupa kenceng banget. Terlebih ada satu kamar yang pintunya beda warna sendiri. Warnanya putih, sedangkan pintu lainnya warnanya coklat. Kontras banget kan? Di situ pintunya kayak nggak sampai ke lantai banget dan ada celah lumayan tinggi. Ada bayangan kayak ada orang di dalamnya. Aku berusaha buat lihat dan mastiin kalau bau dupa itu beneran dari situ. Tiba-tiba si ibu pemilik rumah negur kita. "Sewot banget gila," dia bilang. "Kalau udah selesai kalian balik sana. Nggak sopan banget ngintip-ngintip kamar orang." Aku lihat ada bayangan hitam di balik sekat itu. Aku ngajak ibu yang istrinya orang pinter ini buat ngeliat ke sana dengan alasan mau ke kamar mandi. Sampai akhirnya sebulan kemarin itu harus jualan, benar-benar tutup dan baru buka awal April kemarin. Kalau puasa kan biasanya warung ditutupi. Ya kalau buka gitu, nah itu juga sama. Aku pas lewatin warung itu masih sama rasanya, kayak tiba-tiba panas. Ya something like this lah. Kupikir masih jualan mie ayam, ternyata bakso. Karena waktu malam hari ada pelangnya gitu, bakso. Tapi kata temenku jualan mie ayamnya juga. Nggak tahulah yang mana yang benar. Sampai sekarang jadi masih ada warung itu. Cuma semenjak didoain sama orang pinter ini jadi sepi, beneran sepi. Sepinya kayak mendadak gitu, nggak tahu juga, tapi tetap ada yang beli kok. Dan juga ada kayak sesajen, nggak tahu juga ya, atau mataku yang nggak jelas lihatnya, tapi itu ada di depan warungnya dia. Kata tetangga-tetanggaku juga, dengar-dengar lagi-lagi dia hamil. Terlepas dari itu semua, makasih udah dengerin cerita saya. Maaf juga kalau berantakan. Pesan saya, jangan karena kerjasama dengan setan, pasti ada hal yang harus kita korbankan juga. Oh ya, ngomong-ngomong soal warungnya, nggak bangkrut kok. Cuman karena beritanya udah banyak banget dan terlebih orang-orang yang bisa lihat itu juga banyak. Jadi mungkin mereka lebih waspada juga buat beli di situ. Sekian cerita tentang warung pesugihan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga. Salam dari Bos JP Official. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita Bos JP selanjutnya. Bye-bye.